pada hari kemarin sudah menginformasikan adanya bencana. Jadi setiap jam itu tanah itu bergerak. Yang rusak, ambruk itu sampai roboh ya, ada 21 rumah. Juga terjadi beberapa longsoran yang mendorong jalan, gitu ya, jalan utama. Sepertinya ini susah karena memang tanahnya ini labil. Selamat malam pemirsa, saya Nanang Natawijaya kembali hadir dalam program Cakap-Cakap. Dalam edisi malam hari ini, kita mengambil tema Purwakarta dalam ancaman bencana. Sepanjang Februari ini, setidaknya 2 bencana alam terjadi di Kabupaten Purwakarta. Bencana longsor terjadi di Kecamatan Tegalwaru. Seminggu kemudian, bencana yang sama terjadi di Kecamatan Sukasari. Di Purwakarta, memang ada sejumlah wilayah yang termasuk dalam zona rawan bencana. Mana saja wilayah yang masuk dalam kategori itu, bagaimana penanganan dan penanggulangan bencana, serta seperti apa solusi yang terbaik. Malam ini Cakap-Cakap akan membahasnya bersama beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Usep Solihin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tegalwaru. Saya langsung sapa Bapak, selamat malam. Selamat malam. Gimana sehat Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, hadir kembali di sini ya Pak ya, terima kasih. Ya baik ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker ya Pak ya. Baik, di sebelah Pak Usep ada Bapak Lalan Suherlan dari Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DPKPB Kabupaten Purwakarta. Bapak selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di studio Cipta TV ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini Pak. Tetap dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Siap. Baik. Baik, kita langsung saja lanjut dengan pertanyaan Bapak Lalan Suherlan dari Dinas Penanggulangan Bencana DPKPB Kabupaten Purwakarta dari Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Nah, di sini Pak, 2 bencana alam terjadi di Purwakarta, yaitu di Tegalwaru dan juga Sukasari. Nah, apa ini Pak penyebabnya? Sebagaimana maklum, dari segi topografi Purwakarta adalah antara perbukitan dan pegunungan dan dataran rendah. Itu terbagi dalam 60% dataran tinggi dan 30% dataran rendah. Yang dominan di Purwakarta, bencana yang terjadi itu biasa pergerakan tanah dan longsoran, Pak. Karena dominan kita posisinya ada di dataran antara perbukitan dan pegunungan. Untuk daerah yang saat ini dengan curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, yang terjadi di Purwakarta itu yang kemarin adalah di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Sukasari. Kecamatan Tegalwaru, di Tegalwaru itu sebetulnya bukan bencana yang awal, itu adalah susulan bencana sudah terjadi sebelum tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya sudah terjadi. Untuk Tapi Purwakarta sendiri Pak, zona seperti itu mana saja Pak daerah-daerah? Terbagi dalam 3 zona. Untuk kaitan Tegalwaru dan Sukasari itu kaitan dengan Lembar Cianjur ke arah barat. Di tengah-tengahnya ada di daerah Sukatani, Pondok Bungur. Kemudian ada lagi yang ke arah perbatasan Subang, itu adalah hamparan Subang. Istilahnya hamparan Subang. Jadi ada 3 zona yang rawan dengan struktur tanah yang kurang bagus ya. Yang sekarang yang sedang terjadi itu adalah di Tegalwaru dan Sukasari. Ada berapa kepala keluarga Pak yang terdampak di sana Pak? Itu yang 117 kakak dari 152 desa ya. Apakah data ini sudah akurat? 552 desa. Data ini sudah akurat Pak? 117 kakak ini? Setiap hari ini berkembang Pak. Setiap hari berkembang. Dari berapa kakak semua jumlah di sana Pak? Awal waktu itu hanya 16 kakak ya, kalau hanya 16 kakak. Berkembang satu hari bertambah, satu hari bertambah terus. Karena gerakan gerakan ini makin luas, terus gerakannya itu juga makin luas, makin bergerak, makin lebar. Jadi dulu ini tahun 2019 itu pernah terjadi juga, cuma dengan 5 keluarga kakak dan 17 jiwa kali. Itu tidak terlalu besar. Kemudian kita
berupaya untuk mendatangkan ahli tim dari geologi untuk asesmen lokasi. Akhirnya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa merekomendasi bahwa daerah tersebut itu merupakan daerah gerakan tanah, gerakan yang rawan karena di sana itu ada alih fungsi lahan yang itu dulu adalah daerah kehutanan ya, daerah hutan. Kemudian dijadikan pemukiman, dijadikan lahan sawah dan palawija. Yang itu kurang bagus dengan kondisi daerah struktur tanah di sana, Pak. Kalau informasi dari geologi itu seperti itu ya Pak ya, kenapa banyak sekali penduduk untuk saat ini masih bertempat tinggal di sana Pak? Ya secara himbauan dulu sudah dihimbau untuk relokasi. Tapi masyarakat di sana tidak mengindahkan kepada himbauan untuk merelokasi, malah makin bertambah penduduknya, makin membuat bangunan-bangunan di daerah sana. Nah untuk sekarang dengan jumlah bencana yang begitu besar, sekarang ya terpaksa itu harus direlokasi. Karena rekomendasi dari geologi, masyarakat itu harus dipindah, Pak. Ada berapa RW Pak tepatnya? 1 RW cuma 2 RT. 1 RW 2 RT. Ya. Baik, ya. Dan untuk sebagian apakah sudah diungsikan Pak ke tempat yang lebih aman Pak? Untuk sementara kita ungsikan ke tempat yang lebih aman menurut kasat pandangan kita, karena kita kemarin begitu tanggal 4 Februari itu kita mengajukan untuk dimohon ada penelitian ulang dari geologi kaitan dengan kita untuk merelokasi ke daerah mana yang aman, yang zona aman. Jangan sampai kita merelokasi kepada zona yang tidak aman lagi, percuma gitu. Betul. Makanya kita untuk merelokasi ini memang sudah ada calon untuk relokasi lahan, tapi kita belum pasti ini apakah masuk ke zona aman atau tidak. Makanya kami di sini menunggu untuk hasil ada penelitian geologi sebelum itu ditindaklanjuti dengan relokasi yang permanen. Apakah ada langkah antisipatif Pak? Bukan hanya di Tegalwaru dan Sukasari saja, untuk yang lainnya, zona-zona yang memang terdampak? Seperti di daerah, bukan Tegalwaru saja, seputarnya daerah Sukasari, kita selalu menghimbau ke masyarakat kaitan dengan membangun di area-area yang memang zona merah. Contohnya sekarang yang terjadi di Sukasari. Di Sukasari sekarang sudah terputus total, Pak. Akses untuk menuju kecamatan Sukasari, jalan sudah terputus. Pertama, kejadian itu pada 15 Februari terjadi longsoran di daerah Cirilin. Langkah pertama Pak, ketika sedang terjadi dari BPKBB itu sendiri? Kita koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan Bina Marga. Pada tanggal 15 itu kita mengirimkan ekskavator ke sana. Kemudian hanya ekskavator yang kecil. Dan memang dari segi timbunan atau longsoran juga tidak terlalu besar. Kemudian kita sudah mengantisipasi. Ternyata di jam 18.30 itu ada susulan lagi yang lebih besar. Sampai ekskavator pun terbawa oleh longsoran itu. Apakah ada kendala Pak ketika dari dinas Bapak ke daerah tersebut? Kalau untuk yang Ciririp kita tidak ada kendala ke sana untuk mencapai lokasi. Nah untuk saat ini dengan terjadi lagi di kemarin curah hujan yang begitu tinggi antara Sabtu Minggu itu sudah terjadi longsoran di daerah Kampung Ciputat, Desa Kutamana, sampai terputusnya akses jalan menuju Kecamatan Sukasari. Untuk keadaan saat ini gimana Pak? Sekarang terpaksa masyarakat ya diupayakan akhirnya mungkin melalui transportasi kembali ke air Pak, ke danau. Karena untuk jalan darat sekarang terputus Pak. Iya. Baik. Dari Pak Lanan saya langsung ke Pak Usep nih, Pak Usep ya. Langsung terjun langsung dari TKSK ke Tegalwaru ya Pak ya. Betul ya Pak. Nah, Anda ikut aktif menangani para korban longsor di Tegalwaru. Boleh diceritakan Pak? Begini, pada awalnya kan ada laporan dari grup PA. Sebenarnya saya itu kan petugas sosial karena di Tegalwaru tidak ada tagana. Yeah. Jadi saya sebagai pekerja tenaga kerja sosial kecamatan itu, jadi pekerjaannya jadi pertama kalau ada bencana-bencana kebakaran atau apa saja itu cepat tanggap saya laporkan ke dinas sosial. Makanya saya ikut evakuasi barang-barang warga kan supaya
waktu pertama kejadian itu kan malamnya, paginya saya dengan Pak Camat itu langsung ke lokasi. Apakah pada waktu itu aliran listrik sempat padam dan Bapak bisa WhatsApp seperti itu, Pak? Kalau listrik mah Pak, itu dipadamkannya setelah 2 hari. Karena apa? Karena banyak kabel-kabel yang jadi berubah jadi apa ya Pak? Ada yang jadi kendor, apa jadi kencang seperti itu, takut. Malah ada yang ke rumah warga juga, makanya dipadamkan oleh PLN waktu itu. Tapi kalau untuk WhatsApp yang itu tidak bisa saja. Bisa saja ya, Pak. Alhamdulillah kami juga dari Karang Taruna, dari kelompok-kelompok pemuda, komunitas membantu masyarakat evakuasi barang-barang warga semua, karena waktu pertama-tama itu kan pergerakannya itu sangat sangat cepat gitu Pak. Ya, langkah pertama ketika Bapak mendapatkan WhatsApp segera sigap dengan cara apa, Pak? Ya datang ke lokasi Pak. Datang ke lokasi. Ya hujan besar gitu dengan Pak Camat. Hujan besar. Kemudian kita cek mana-mana itu pun sudah ada yang runtuh waktu itu. Pada waktu itu ada korban, Pak? Kalau korban tidak ada, Pak. Korban jiwa tidak ada. Apakah rumah-rumah di sana sudah rata dengan tanah? Ada yang sudah rata. Malahan ada juga yang di dalam rumah itu mengejlok gitu ya. Di dalamnya itu ada yang belum, tapi karena pergerakan terus berlanjut itu cepat sekali bertambahnya rumah-rumah yang mau roboh itu. Bagaimana dengan orang tua, Pak? Khususnya nenek-nenek dan anak bayi yang kecil untuk dievakuasinya? Iya, dievakuasi ke tetangganya yang sebelah jalan kan itu tidak terlalu dievakuasi ke sana. Malahan ada juga yang kakek-kakek yang tidak mau pindah, ada Pak. Biarpun nanti juga mati saya ini mah, dipaksa sama Karang Taruna digotong itu Pak. Karena dia itu tidak tahu kalau pergerakan tanah itu masih berlanjut seperti itu. Apakah pengumumannya Pak menggunakan kentongan kalau di daerah seperti itu? Tidak Pak. Tidak, karena kan alhamdulillah kalau di kampung Pak, gotong royongnya itu kan masih terjaga gitu Pak. Kita pemuda dan semua masyarakat, aparat desa juga kan ikut membantu. Kejadiannya sekitar jam berapa Pak tepatnya, Pak? Kalau kejadiannya saya juga kurang tahu, itu malam-malam Pak. Cuman saya cuma lihat di grup WhatsApp kecamatan saja. Ya, saya datang ke lokasi itu paginya. Jadi pada waktu kejadian? Pada waktu kejadian mah tidak ke sana. Nah, siapa yang pertama kali ketika pada waktu kejadian yang cepat tanggap, Pak? Yang cepat tanggap ya Karang Taruna dan aparat desa di sana, termasuk warga juga, karena kan kerasa lah pergerakannya. Yeah. Syukurnya itu bukan longsor ya Pak, itu mah sliding saja lah, pergerakan saja. Kalau longsor kan itu seperti yang di Sumedang mah, itu mungkin sudah banyak korban Pak. Yeah. Apa kontur tanahnya memang landai atau memang miring Pak, miring seperti itu. Letakan itu bisa ada yang sampai 1 meter Pak. Ada yang di tengah-tengah rumah juga itu letakan itu. Ada rumah yang amblas masuk ke dalam tanah? Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada yang rata dengan tanah juga Pak? Ya, tidak. Ya. Ya, bagaimana untuk di sana Pak Karang Tarunanya? Apakah pada malam hari ketika kejadian itu langsung dengan Pak Camatnya dengan action yang cepat tanggap itu dengan mengevakuasi beberapa orang ke tempat yang lebih aman? Apakah kalau malam pertama mah tidak Pak, itu oleh Karang Taruna setempat. Kita kan Pak Camatnya juga kan jauh dari di kantor kecamatan. Kalau itu kan tempatnya jauh di gunung. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu diselamatkan oleh warga itu sendiri aja Pak. Ya, baik Pak. Siap, ditahan dulu. Siap. Baik pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Pada hari kemarin sudah menginformasikan adanya bencana. Jadi setiap jam itu tanah itu bergerak. Yang rusak, ambruk itu sampai roboh ya, ada 21 rumah. Juga terjadi beberapa longsoran yang mendorong
jalan gitu ya, jalan utama. Sepertinya ini susah karena memang tanahnya ini labil. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut dengan beberapa pertanyaan kepada narasumber, kita dengarkan dulu statement dari Ibu Neng Supartini, Wakil Ketua DPRD Purwakarta. Tadi kami, pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, sengaja mengundang Bapak Sekda Kabupaten Purwakarta yang sekaligus sebagai ex officio Dinas Bencana dan juga Dinas Sosial yang kami undang, camat dari Tegalwaru, terus kepala desa dari Pasanggerahan. Kita sengaja duduk bareng berdiskusi bahwa apapun yang terjadi hari ini, kita sudah tidak lagi mengedepankan ego, tapi kita duduk bareng. Ini harus menjadi satu prioritas yang dikedepankan di Kabupaten Purwakarta, terutama masalah relokasi, bagaimana warga korban yang hari ini pun juga jumlahnya masyarakatnya sudah dari 500 orang. Sehingga kami melihat bahwa khusus bencana yang ada di Tegalwaru bukan mengecampingkan bahwa banyak musibah yang lainnya, tapi kita melihat bahwa Tegalwaru itu jauh lebih besar penduduk yang kena bencananya. Kami melihat bahwa tadi pertama Dinas Kesehatan yang belum menyiagakan 24 jam untuk para korban tersebut. Terus juga tadi air bersih yang hari ini pun juga menjadi salah satu kerawanan, dan MCK yang sifatnya darurat itu pun juga menjadi hari ini harus secepatnya diprioritaskan. Jadi jangan sampai nanti bahasanya bahwa kita menyelamatkan mereka dari terpaan pergeseran tanah yang terjadi di Tegalwaru, tapi satu sisi ternyata ada korban yang terjadi pasca pergeseran tersebut, yaitu mereka yang ada di camp-camp. Ketika kesehatannya itu pun juga tidak dijadikan sebagai prioritas untuk kita, maka penyakit berikutnya adalah hari ini yang sedang melanda diare ataupun yang lainnya, DBD, itu pun juga harus menjadi skala langkah-langkah konkret oleh pemerintah daerah. Sehingga kami berharap bahwa pasca rapat di hari ini kita melihat ada action tersendiri dari Pak Sekda yang hari ini mewakili Bupati Kabupaten Purwakarta. Itu ada langkah-langkah konkret, termasuk kita berharap bahwa relokasi secepatnya harus dilakukan. Kita lanjut kembali dengan narasumber yang sudah hadir, yang tadi sudah kita bincang-bincang ya. Kita lanjut kembali ya dengan Pak Lalan Suherlan dari DPKPB Kabupaten Purwakarta, khususnya dari bidang kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tadi saya lupa Pak mau menanyakan Bapak, di sini setelah terjadi, ada langkah apa yang diambil DPKPB? Nah, pembukaan akses jalannya seperti apa, Pak? Untuk kasus yang Sukasari, waktu itu kita sudah koordinasi dengan dinas terkait, Dinas Bina Marga menurunkan alat, tapi terjadi bencana yang begitu besar. Kemudian kita berupaya untuk mencari koordinasi di mana yang kira-kira alat yang bisa tersedia dengan kapasitas longsorannya begitu besar. Ternyata tidak ada alat di instansi pemerintah Purwakarta yang ada yang besar, yang ada pun sedang digunakan di daerah di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kita berupaya akhirnya untuk menunjuk perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut untuk yang longsoran Ciridip. Kemudian itu belum selesai, kita masih proses dalam pengerjaan untuk membukaan akses antara Desa Kertasari ke Kertamanah dengan Ciririp. Kita untuk berupaya untuk membuka, jangan sampai akses itu terputus untuk untuk aktivitas masyarakat sehari-hari. Tiba-tiba kemarin begitu hujan di Sabtu dan Minggu, itu hujan begitu tensi, curah hujan begitu tinggi. Apa sih keadaannya Pak sampai jalan itu terputus? Apakah lebarnya panjang sekali? Nah, di Sabtu jam Minggu itu karena curah hujan tinggi, sehingga jalan itu akhirnya retak dan amblas Pak, sepanjang 400 meter. Itu antara 400 itu bervariasi antara amblas, retak, dan tertimbun longsoran dari tebing di pinggir jalan sampai menekan ke lereng di sebelah kanan jalan. Di sebelah kirinya ada lereng,
ada lereng di sini ada lereng juga yang Apakah ke ada bawah. rumah penduduk di sekitarannya, Pak? Di sana ada Kampung Telaga yang kemarin juga sudah ada sebagian dievakuasi karena sudah sampai ke daerah penduduk di sana di Kampung Telaga. Kita berupaya untuk kepala desa dan jajarannya sudah mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Bagaimana Bapak mendatangkan alat berat itu? Apakah kondisinya kendala-kendala? Untuk sementara yang di Kutamana, kita belum berupaya untuk mendatangkan alat berat. Nah, itu berupaya kita koordinasi sama pihak kecamatan dan kecamatan untuk berupaya mencari solusi alternatif mencari alternatif jalan, Pak. Kemudian ditemukan bahwa ada jalan yang dulu bekas jalan sebelumnya ada jalan desa yang sudah tidak dipakai, ya mungkin kita sama pihak kecamatan dan jajarannya di sana berupaya untuk membuka akses itu sehingga masyarakat tidak terlalu terisolir gitu, Pak. Kita sudah berupaya juga mungkin dari Dinas Pekerjaan Umum juga sudah meniup ke sana, sudah memikirkan akan secepatnya untuk membuka akses darat. Tadi Bapak mengatakan ada beberapa zona merah di Kabupaten Purwakarta ini. Bagaimana mengantisipasinya, Pak, secara preventif, Pak? Dari awal kita sudah memberikan himbauan juga baik melalui para kecamatan maupun di desa ya, kaitan kita bahu membahu kaitan dengan rawan bencana itu mengantisipasi terutama yang berada di zona merah itu. Kita berupaya warga di sana sudah disosialisasikan bahwa keadaan di sana rawan dengan longsor atau pergerakan tanah, atau sudah dievakuasi, diungsikan, gimana Pak? Kalau yang kemarin terjadi, sebagian sudah sementara dievakuasi oleh aparat desa ke saudaranya, Pak, ke saudara yang aman di wilayahnya. Termasuk zona yang lainnya, Pak? Zona-zona yang lain sementara kita tidak mengevakuasi khusus, hanya waspada, hati-hati dalam kondisi sekarang rawan bencana. Gimana itu aja. Pak kalau misalkan kejadian, Pak? Kita sudah mengantisipasinya dari sekarang apa tidak, Pak? Kita berupaya untuk mengantisipasi, Pak, dengan mana daerah-daerah yang kita selalu standby 24 jam. Kita memberikan masukan ke desa-desa segera cepat kalau seandainya ada hal-hal yang kira-kira ada tanda-tanda akan terjadi bencana. Kita suka lewat grup WhatsApp ya, supaya memberikan informasi cepatnya mana yang kira-kira sudah akan terjadi longsoran ya. Sudah ada tanda-tanda segera kita menghubungi kita mengantisipasi. Kalau misalkan terdapat terpencil penduduknya, Pak, bagaimana cara untuk komunikasi dengan dari dinas pemadam kebakaran itu sendiri, Pak? Maksudnya dari DPKPB. Kita memberdayakan masyarakat, Pak, memberdayakan melalui aparat desa, Pak. Di sana ada, kemudian juga kita bekerja sama dengan tim Balakar ya, tim Redcar. Ada di tiap desa itu kita nyimpen ada tenaga khusus untuk informasi kaitan dengan kebakaran dan kebencanaan, Pak. Ada yang kita sudah latih, satu desa satu, Pak, ya. Satu desa satu itu sebagai informasi untuk menginformasikan kepada kita, Pak, kaitan dengan hal-hal yang ada yang kaitan dengan bencana kebakaran atau hal-hal lainnya, atau yang mungkin mitigasi yang kira-kira yang akan terjadi bencana gitu, Pak. Dan untuk saat ini apakah sudah aman zona-zona itu, Pak, di Kabupaten Purwakarta ini, Pak, menurut pandangan Bapak? Kalau untuk sementara aman, Pak. Bagaimana barometernya, Pak? Faktornya kita selalu memperhatikan kondisinya, Pak. Contohnya, Pak? Kita melihat sampai ke lapang kira-kira mana daerah titik-titik kan kita juga dipasang spanduk, Pak, titik-titik awas bencana. Ini terutama kalau di daerah-daerah atas itu adalah dengan kemiringan lereng yang terlalu terjal. Itu berbahaya gitu. Dari tanda secara visual saja itu akan membahayakan. Kita selalu mengimbau awas waspada tanah longsor dan pohon tumbang. Itu minimal mengingatkan dari warga untuk kalau begitu hujan turun berwaspadalah kaitan dengan ada longsoran, ada
Dalam 5 tahun terakhir ini, bencana apa yang sering terjadi Pak di Kabupaten Purwakarta ini? Kalau Purwakarta tadi sudah disinggung dari awal, karena secara topografi adalah daerah atas, yang sering terjadi itu adalah tanah longsor, Pak. Longsor dan gerakan tanah. Dibandingkan dengan kita banjir. Kalau banjir di Purwakarta hanya banjir sesaat saja, Pak. Kalau istilah Kisundamat Cilencang lah. Ya, baik. Ke Pak Usep, gimana pemerintahan setempat Pak tanggapannya Pak? Alhamdulillah Pak, pemerintah Desa Sanggeran itu sangat tanggap sekali. Dari dulu juga sudah mengimbau waktu pembicaraan kemarin kan sudah memperdeskan aturan-aturan di sana supaya tidak menebang pohon yang semacam itulah, sudah diperdeskan. Kemudian kemarin juga sigap untuk memberi laporan cepat itu ke kecamatan bahwa terjadi longsor. Dari Pemda sendiri gimana Pak? Kalau dari Pemda itu sudah datang bupati, jadi sudah menjanjikan untuk membantu merelokasi warga yang terkena bencana. Apakah sudah saat ini sudah ada yang direlokasi Pak? Belum karena masih sekarang merencanakan. jadi di tenda pengungsian saja sama di keluarga-keluarganya. Karena apa? Untuk merelokasi itu kan kita butuh hasil lab geologi itu Pak. Yeah. Tanah yang sudah sama Purwatani akan dikasihkan itu. Tahu prosesnya seperti apa? Kemarin kan sudah pertemuan di DPRD semua stakeholder. Hasilnya kan itu kita menunggu hasil lab. Kalau untuk pembangunan rumahnya, Ibu Bupati kan sudah berjanji untuk membantu. Gitu. Untuk relokasinya di sekitaran tempat itu, apa memang beberapa kilometer dari 3 kilometer Pak. Ada tempat namanya Sedong Sabit itu yang nama daerahnya, itu akses jalan sudah ada. Kemudian sekarang lagi menunggu hasil lab tanah tersebut juga itu masih rawan bencana, takutnya tetap aja rawan bencana. Itu kan di bawah Gunung Selasi apa ya? Iya, karena menurut boleh namakan karena menurut itu kan berdasarkan pengalaman warga di sana. Jadi sepanjang dia tinggal di sana, di daerah sana aman, tidak terjadi hal-hal yang ada gerakan-gerakan dan ada longsoran-longsoran, dianggap oleh warga sementara aman. Tapi kita untuk memastikannya, kita mengundang peneliti dari geologi. Insya Allah mungkin hari dekat ini pihak geologi akan segera turun ke lapangan untuk memastikan kaitan dengan lokasi yang akan dijadikan permanen untuk merelokasi warga yang terdampak itu Pak. Ya. Mungkin dari sekitaran daerah tadi yang disebutkan Bapak, Tegalwaru, apakah ada daerah lain yang memang terdampak juga yang rawan gitu Pak? Ada, banyak. Sekarang juga ada dari tetangga desa itu, desa Cisarua itu beberapa rumah sama ikut pergeseran tanah. Cuman laporannya kan karena terfokus ke Cilangkung, jadi kita dengan Pak Camat fokus beberapa desa juga. Termasuk kalau jalan sekarang ada yang bergeser juga Pak, sama cuman ya karena kita terlalu fokus nih ke Cilangkung sekarang itu. Ya upaya-upaya Bapak sendiri dengan jajarannya itu bagaimana? Kalau kami itu merekrut semua komunitas muda dan semua ikut membantu lah Pak, termasuk membantu panitia di sana itu untuk mendapat bantuan juga dari mana-mana gitu. Cuman saya inginkan itu dari Pemda itu tolong secepatnya realisasi, karena apa sekarang itu kan sudah ada pada yang sakit. Tapi alhamdulillah kemarin Puskesmas Tegalwaru sudah standby membuat posko untuk warga-warga yang sakit. Karena kalau dulu kan tidak standby 24 jam katanya, sekarang itu mohon tim medis itu ada tetap di sana, karena kan diam di tenda pengungsian itu kan kurang nyaman, efektif atau jadi gimana Pak? banyak yang sakit perut gitu. Iya. Kemudian apakah semuanya sudah teratasi Pak dengan keadaan yang tadi Bapak sebutkan? Alhamdulillah sudah, seperti ada yang, cuman saya inginkan nanti dalam recovery juga kepada BPBD atau Tagana itu tolong ada trauma healing itu Pak. Cuman
sayangnya kan sekarang itu musim COVID, jadi kalau untuk mengumpulkan warga untuk dikasih Ya, untuk rumah warga saat healing itu ini susah. berada di mana? Apakah di tempat yang terdampak? Apakah sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Yang Untuk saat ini, depresi Pak, yang depresi. Bagaimana? Yang depresi itu akan kami kirim ke Bogor, ke rumah sakit jiwa, tapi sekarang lagi ditunggu proses. Itu kan sebenarnya bukan depresinya, mungkin karena apa, dari dulu juga sudah pernah itu, Pak. Tapi seharusnya emang ada trauma healing, Pak. Itu Apakah memang terdampak sebagian dari warganya atau memang seluruh yang 117 kakak itu, Pak? apanya, Pak? Yang terisolir itu, Pak? Yang 117 iya. Sekarang itu tinggalnya kan di tenda pengungsian. Ya. Itu kan tidak kurang kurang harus kesehatannya kan mungkin banyak, ada juga yang terganggu gitu. Kalau trauma healing itu untuk menghilangkan traumanya justru ke anak-anak kalau bisa gitu, nanti di tim atau BD juga untuk hadir untuk membuat sekolah ceria untuk anak-anak di sana seperti itu. Nah, apakah nyaman, Pak, di tenda-tenda pengungsian itu? Kenapa tidak di tempat yang lebih nyaman gitu, Pak? Justru kan kalau di tenda pengungsian itu kan emang harusnya kan karena dia tidak punya keluarga yang dekat seperti itu. Kan di sana rawan dengan MCK-nya harus seperti apa gitu, Pak? MCK alhamdulillah dari Pemda sudah dikirim MCK mobil itu, Pak. Apakah sudah memang baik sekali untuk penanganannya, Pak? Ya baik lah, baik. Tapi sebenarnya kalau MCK itu kalau satu mobil itu kurang. Yeah. Seharusnya itu membuat juga MCK yang ada. Kalau yang kecil itu satu pintu itu suka ada itu di mana, Pak, itu? Seharusnya ditambah lagi itu, jangan satu mobil kan ini kan 117 kakak itu banyak. Apakah ada keluhan-keluhan dari warga sekitar yang terdampak itu dengan beragam penyakit, Pak? Contohnya? Ya paling sakit perut gitu, Pak, atau kedinginan itu. Ya sudah ada. Cuman sekarang sudah ada posko kesehatan. Jadi standby puskesmas itu ada di pengungsian. Gitu. Puskesmas tempat atau Puskesmas Tegawaru. Puskesmas Tegawaru ya, dengan beberapa tenaga kesehatan Ya. yang sudah standby di sana, Pak, ya. Ya, tidak mengandalkan bidan desa. Kalau dulu awal-awal bencana itu mengandalkan bidan desa saja, Pak. Itu kan maksudnya kurang banyak. Alhamdulillah dari rumah sakit ini juga Asri pernah turun ke sana untuk Bagaimana dengan makan sehari-harinya, Pak? Untuk makan sehari-hari kita kan membuat dapur umum, BPBD. Jadi masyarakat di sana membuat dapur umum. Jadi setiap hari itu dikasih. Kalau kita nanti lanjut kembali ya. Siap. Baik, pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana. Cakap-cakap akan kembali sesaat lagi. Pada hari kemarin sudah menginformasikan adanya bencana. Jadi setiap jam itu tanah itu bergerak. Yang rusak, ambruk itu sampai roboh ya, ada 21 rumah. Juga terjadi beberapa longsoran yang mendorong jalan, gitu ya, jalan utama. Sepertinya ini susah karena memang tanahnya ini labil. Terima kasih pemirsa, masih di program Cakap-Cakap bersama kami. Kita lanjut kembali dengan narasumber yang sudah tadi kita berbincang-bincang ya pemirsa. Langsung saja Kang Usep, barusan Kang Usep menanyakan mengenai masalah MCK. Di mana tanggapannya dari BPKBB, Pak? Kita sudah berusaha, Pak. Kemudian karena kita berupaya ke BPBD Provinsi Jawa Barat, biasanya sudah ada toilet umum ya, toilet mobil, toilet. Tapi karena kondisi bencana ini bukan di Purwakarta saja, karena ada yang di kabupaten lain yang lebih besar dari Purwakarta. Jadi stok itu sudah tidak ada. Kita sudah berupaya mencari di mana yang ada yang memudahkan. Yaitu sudah, tapi tidak berarti kita putus asa. Kita pihak pemerintah juga berupaya dengan cara apa sehingga pengungsi itu terjamin baik dari segi
asupan gizi, makan dari kesehatannya, kita juga berusaha. Dengan kemarin kita mengadakan rapat di DPRD juga, kita merembukan bagaimana ya solusi yang terbaik. Secepat mungkin kita menangani bencana ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga masyarakat tidak ada yang sangat yang apalagi sampai mengenalan korban jiwa. Bagaimana tanggapan Bapak? Sudah pas dengan bantuan dari DPKPB mengenai MCK itu sendiri, Pak? Saya kira sudah cukup, Pak, karena kalau diumumkan orang itu pada kenal, jadi bisa ke rumah yang masih berdiri juga kan bisa, termasuk di sana juga ada musola. Tapi bisa jadi daripada sekarang bantuan itu kan kalau untuk makanan itu kata Pak Samad itu sudah bisa untuk 3 bulan ke depan, Pak. Bantuan yang memberi bantuan itu kan banyak. Sudah stoknya sudah banyak. Bagaimana kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang di Tegawaru mungkin nanti saya minta untuk membuat MCK di sana. Karena apa? Karena bantuannya cuman banyaknya makanan. Salah satunya contoh makanan ringan atau makan berat? Makanan ringan sama makan berat. Beras seperti itu. Terjamin gizinya, Pak? Terjamin. Jamin, cuman kemarin juga ada yang menanyakan kepada saya itu dari Bandung. Saya mau kirim bantuan ke sana, itu kira-kira yang dibutuhkan apa? Kalau makanan sudah banyak, Pak. Bagaimana kalau untuk tambahan gizi yang balita saja? Itu takutnya kan balita-balita di sana susu semacam itu, Pak. Karena saya lihat kalau bantuan untuk mie yang beras itu udah banyak. Tadi saya tertarik dengan trauma healing nih ya. Mengenai banyak sekitaran dari ini terdampak. Nah, bagaimana solusinya Pak dengan trauma healing dari DPKPB, Pak? Koordinasi dengan, terutama kan ini dengan pihak Dinkes, Pak ya. Dengan pihak Dinkes nanti upaya apa? Tadi sudah digambarkan, kalau seandainya kalau tidak mungkin di sana, nanti akan dipindahkan ke rumah sakit yang penanganan khusus, rumah sakit jiwa mungkin. Nanti kalau dari pihak ini sudah diinformasikan ke Dinkes kaitan dengan yang depresi itu yang harus memerlukan trauma healing, yaitu nanti mungkin tidak layak untuk di pengungsian itu, mungkin nanti ditempatkan khusus. Itu sudah ada mungkin dari pembicaraan dari pimpinan kaitan dengan upaya apa yang nanti akan segera mungkin itu harus diatasi, Pak. Ya, untuk dananya Pak sudah mencukupi dari APBD, Pak? Kalau dana yang rutinitas, karena ini bencana kan dadakan, Pak. Memang tidak dianggarkan, tidak direncanakan dari awal. Mungkin ini harus menggunakan dana khusus yang biaya tak terduga, biaya BTT kalau mungkin. Nanti diserap, dirembukan, setiap instansi nanti mungkin mengajukan kaitan dengan kepentingan di sana. Kaitan mungkin dengan pemukiman, dinas tata ruang dan pemukiman mungkin akan memikirkan seperti apa nanti untuk relokasi masyarakat di sana. Kemudian dari Dinkes juga nanti seperti apa kaitan dengan asupan gizi, kesehatannya, jaminan kesehatan dan lain-lainnya. Dari Dinas PU juga nanti akses masuk ke sana. Sekarang kan jalannya pada amblas semua. Jangan sampai jalannya juga tidak diperbaiki, itu juga sudah dipikirkan juga. Jalan yang ke relokasi itu kan masih batu-batu gitu. Ya, itu sudah menjadi rencana Dinas PU, Pak. Sudah mau mengantisipasi sepatnya sehingga akses menuju ke sana itu lancar, Pak. Tidak apakah dana bantuannya, memaafkan Ustaz lagi, sudah sampai, Pak? Dana bantuan dari pemerintah setempat atau dari Pemdanya? Kalau sekarang belum, Pak. Itu kan masih tanggap darurat. Nanti kan itu masuknya di fase recovery. Karena masih tanggap darurat. Nanti kan yang menentukan tanggal darurat itu dari BPBD. Lalu dilanjutkan dengan recovery. Nanti kita ajukan. Mungkin prosesnya seperti apa kalau ke PUPR. Makanya kemarin dibahas di DPRD. Gitu. Kalau untuk personelnya ada berapa orang, Pak, setiap ada kejadian di sebuah tempat, Pak? Oh, untuk personil yang mana, Pak? Yang dari DPKBP itu. DPKBP memang kalau untuk mengcover seluruh kabupaten memang kurang dengan personil yang ada. Ya, kita berupaya pendekatan kepada warga masyarakat diraih untuk kita memberdayakan relawan-relawan, Pak. Relawan-relawan di tiap daerah itu ada. Kita berupaya untuk memberdayakan itu, Pak. Apakah dibantu juga, Pak, dari Karang Tarunanya, dari TKSK-nya juga? Biasanya berapa jumlah dari
personil itu sendiri semuanya Pak? Terhatanya. Nah, banyak bagaimana Apakah bencana. ideal dengan keadaan kejadian itu dengan personil yang sekian Pak? Bisa jadi karena apa ya? Ini kan bencananya bukan harus evakuasi apa seperti itu Pak. Segitu juga dari BPBD tanggap sekali ada lah standby di sana, termasuk dari damkar. Alhamdulillah. Kalau kita mah batas relawan ya Pak. Jadi tidak bisa hari ini banyak, besok sedikit, dan tidak bisa gitu. Tapi untuk apalah, untuk menjaga posko kita piket lah teman-teman gitu. Jadi selalu ada di sana untuk standby. Apalagi sekarang kan sudah dibuat panitianya di sana itu yang mengurus apa ya? Yang mengurus semua, mau itu bantuan, mau apa saja sudah ada panitianya, sudah dibentuk oleh desa. Kalau untuk personil mah alhamdulillah kita cukup lah Pak. Kalau personil dari berbagai malah dari perguruan tinggi juga andil, dari BEM mahasiswa ya. Terjun juga ke sana lumayan. Kalau untuk sudah sangat cukup sekali. Cuma tinggal penyempurnaan saja kaitan sinergitas antara personil atau anggota-anggota yang di sana dengan bantuan-bantuan seperti apa. Mungkin tinggal menyempurnakan antara bantuan kekurangannya, kemudian fasilitasnya kekurangannya. Hanya penyempurnaan. Mungkin kedepannya ada pemisahan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pak? Kalau secara legalitas memang sudah ada pemisahan, tapi secara operasional belum. Mungkin di tahun 2022 atau nanti di perubahan, di anggaran perubahan sekitar bulan Oktober. Ya, mungkin ada nanti pemisahan jadi dua lembaga ya, dua lembaga antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Badan Penanggulangan Bencana. Tapi pada intinya itu memang dalam satu penanganan tentang kebencanaan. Jadi dalam satu visi saja sebetulnya, hanya pemisahan saja dalam strukturnya saja. Dan untuk Bapak sendiri, untuk saat ini Pak, apakah ada terus susulan penanggulangan atau retakan-retakan dari tanah pergeseran itu? Ya masih berlanjut, cuman sekarang kalau tidak hujan itu tidak terlalu. Tapi kalau hujan besar, kemarin juga bertambah lagi. Update terakhir kan dulu waktu kita wawancara di sini kan masih berapa gitu. Sekarang kan sudah bertambah jumlah kakaknya juga yang terkena gitu. Jadi yang mudah-mudahan saja setelah tidak ada hujan itu tidak terlalu bergeser tanahnya gitu. Balik lagi Bapak, untuk personil kan di Sukasari sama di Tegalwaru yang jaraknya cukup berjauhan. Dengan personil yang ada di DPKPB itu sendiri Pak, sudah memang memadai Pak? Untuk sementara cukup Pak, karena kita di 24 jam Pak. Dibagi 3 piket, di 3 regu piket. Setiap piket itu 24 jam. Kita selalu memantau pergerakan kebencanaan, kebakaran juga. Kita alhamdulillah bisa tertangani Pak. Apalagi dibantu dengan ada partisipasi dari relawan-relawan. Sudah sementara untuk saat ini memang sementara cukup, walaupun memang secara ideal belum ideal. Tapi untuk dengan memperdayakan yang ada, kita alhamdulillah. Ya, mungkin pertanyaan saya yang terakhir Pak, himbauan Bapak untuk masyarakat. Ya, menghimbau kepada masyarakat, terutama kaitan dengan daerah-daerah yang rawan bencana Pak. Daerah yang bencana mengantisipasinya ya jangan sampai yang tadinya memang di daerah lereng-lereng yang rawan itu jangan coba-coba membangun rumah kan, jangan coba-coba yang di atas itu jelas-jelas itu dilarang, akan berbahaya aja. Jangan membuat area daerah-daerah yang memang sangat dilarang sekali dia bikin atau menebang pohon yang memang itu sangat diperlukan untuk kekuatan lereng dan sebagainya gitu Pak. Itu. Jadi menghimbau kepada masyarakat ya tolonglah himbauan-himbauan dari pemerintah, kalau ada larangan yang zona merah, yang zona yang berbahaya itu jangan dipaksakan dia melawan aturan atau himbauan Pak. Ada nomor ya mungkin yang paling penting untuk bisa dihubungi Pak? Misalkan sekian-sekian gitu Pak, nomor darurat. Iya, ada sebetulnya yang kita bisa hubungi untuk kalau keadaan darurat kita bisa
di 0264 0264 822 822 5113. 5113. Iya. Ya, baik. Mungkin ada lagi SMS, WA, atau memang telepon dari ini aja, Pak? Itu standby 24 jam. Standby 24 jam. Nah, baik, untuk Pak Usep nih, bagaimana pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya dari pemirsa Cipta TV, dengan kejadian-kejadian seperti ini, Pak? Ya, pesan saya kepada masyarakat, ya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, ya supaya sigap dan jangan, kalau bisa itu kalau membuat rumah itu jangan di daerah yang rawan bencana aja gitu. Cuman yang saya ingin pesankan itu sekarang itu hanya untuk relokasi aja, Pak. Untuk relokasi tolong itu Pemda itu memberi penjelasan ke perhutani itu, kita menunggu hasilnya. Karena apa? Untuk mengajukan itu kan harus ada bukti surat menyuratnya juga antar perhutani dengan Pemda. Apakah mau ruslah, apakah mau hak guna pakai, itu yang dimohonkan oleh warga dan pemerintah di Tegalwaru. Baik, terima kasih Pak Usep sudah hadir di studio Cipta TV, juga Pak Alan Sohelan dari DPKPB Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, lain waktu kita undang kembali, bisa hadir kembali ya Pak ya. Baik, kita gunakan lagi protokol kesehatannya dengan menggunakan masker, dan semoga saja pemerintah dari Pemda setempat juga bisa langsung cepat tanggap untuk merelokasi tempat-tempat yang terdampak, begitu ya Pak ya, harapan Bapak untuk pemerintah setempat. Dan saya harap juga, kami berharap juga masyarakat yang ada di sekitaran cepat aman dan juga diberikan selalu kesehatan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Lalan, terima kasih Pak Usep juga ya. Baik, pemirsa Cipta TV, demikian program Cakap-Cakap edisi malam hari ini. Tetap saksikan terus program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan selalu masker. Cipta TV selalu di hati. Terima kasih.